Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Marti Junita Luthor dari Kampus Politeknik Internasional Bali, jurusan Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa. Sekarang saya akan membawakan materi dengan judul cyberbullying. Pasti teman-teman sudah banyak mendengar tentang cyberbullying, tapi apakah teman-teman tahu apa itu cyberbullying? Jadi, cyberbullying adalah perundungan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital dengan tujuan untuk membuat malu, membuat marah orang yang menjadi target atau sasaran. Contohnya misalnya satu, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan orang tersebut, mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan kepada kolom komentar sosial media, atau meniru atau mengatasnamakan seseorang seperti membuat akun palsu dan mengirim pesan jahat kepada orang lain. Ketika bullying terjadi secara online, kamu bisa merasakan seperti diserang dari mana-mana saja, bahkan dari dalam rumahmu sendiri. Bahkan dapat menyebabkan dampak yang bertahan lama. Misalnya, secara mental, misalnya merasa kesal, malu, bodoh, dan bahkan marah pada diri sendiri. Emosional, merasa malu, dan bahkan bisa kehilangan minat pada apa yang kita sukai. Secara fisik, cyberbullying dapat menyebabkan lelah akibat kita kurang tidur dan menyebabkan penyakit-penyakit kronis yang lain seperti sakit perut atau bahkan sakit kepala. Bahkan ada perasaan di mana kita merasa bahwa kita ditertawakan atau dilecehkan orang lain padahal tidak. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan orang lain membuat orang tersebut merasa tidak ingin membicarakan masalah ini kepada orang lain. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying dapat menyebabkan kematian. Beberapa kasus cyberbullying yang memakan korban, yang pertama ada Sully FX atau biasa dikenal dengan nama Choi Jinri, adalah seorang artis, penyanyi, model dari namun SM Entertain memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada 4 Oktober 2019 di apartemennya di kawasan Songnam, Seoul, Korea Selatan. Hal ini diakibatkan karena cyberbullying yang dialaminya di sosial media. Banyak sekali komentar jahat yang diberikan kepada Sully saat ia masih hidup. Hal itu dapat menyebabkan Sully menjadi stres dan akhirnya Sully memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang kedua ada Lim Yong Min atau disebut Yong Min, adalah leader dari grup AB6 yang terpaksa harus keluar dari grupnya karena menyelamatkan nama grup di mata para fans atas dasar pembulian yang dialaminya karena sebuah kasus yang sebenarnya tidak separah itu untuk dia harus keluar dari grup band tersebut. Lim Yong Min juga mengakhiri karir di dunia permusikannya karena banyaknya komentar jahat yang berdatangan pada kolom sosial medianya. Cara menghindari cyberbullying. 1. Tidak memposting terlalu sering atau terlalu banyak. Postingan yang terlalu sering dan terlalu banyak bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, postinglah sesuatu yang seperlunya saja agar bisa terhindar dari yang namanya cyberbullying. 2. Menghindari konten postingan yang aneh. Hindari konten postingan yang aneh. Hendaknya saat ingin memposting, pastikan dulu postingan itu tidak terdapat unsur sara di dalamnya, atau postingan tersebut tidak mengandung sesuatu yang aneh sehingga tidak menimbulkan terjadinya pembulian di sosial media. 3. Pintar-pintarlah memilih teman di sosial media. Namun kita bisa menambahkan teman sebanyak yang kita mau, tapi kita harus siap-siap karena semakin banyak teman yang kita tambahkan, maka akan semakin banyak datang komentar-komentar baik yang positif maupun negatif, dan kita harus bersedia untuk menerimanya. Pada dasarnya, semua yang dilakukan di sosial media mempunyai hukumnya. Hal ini tercermin dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, adapun hukum pidana bagi mereka yang melanggar aturan ini adalah dengan dipidana pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda dengan paling sedikit 750 juta. Tapi tahukah kamu, data cyberbullying di Indonesia paling sulit ditemukan secara menyeluruh. Namun, data dari Polda Metro Jaya menyebutkan setidaknya 25 kasus cyberbullying dilaporkan setiap harinya. Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan korban anak cyberbullying mencapai 22,4%. UNICEF, perwakilan khusus dari PBB untuk perlindungan kekerasan terhadap anak, merilis hasil jajak pendapat dengan menyatakan 1 dari 3 anak muda di 30 negara pernah mengalami cyberbullying dan intimidasi di sosial media. Pada bulan Juli lalu, UNICEF telah menyerukan kampanye End Violence dalam rangka menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta cyberbullying di seluruh dunia, melibatkan semua orang penting dan juga artis-artis penting di dunia.
Misalnya, salah satu perwakilan dari Asia yaitu BTS. BTS diberikan kesempatan untuk melakukan pidato langsung di depan PBB dalam rangka menyerukan kampanye end violence. Salah satu kutipan terkenal Namjoon di rapat tersebut adalah, "No matter who you are, where are you from, your gender identity, your skin color, just remember, speak to yourself that I love myself." Terima kasih.